Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastio dari Teknik Elektro kelas 6A1. NIM saya 2210201653. Saya akan mempresentasikan tentang UAS jaringan telekomunikasi. Ini untuk mempersingkatnya, saya mengumpulkan komponen dulu. Pertama-tama kita kumpulkan dua router, yaitu switch router 1 dan router 2, switch 1 dan switch 2, dan PC 3 dan laptop 1, dan sebelah kanan pun sama. Lalu kita sambung saja langsung untuk mempersingkat waktu, karena maksimalnya di 10 menit untuk di laptop saya, mohon maaf. Ini menggunakan straight cable, disambungkan ke ini. Laptopnya pun sama, disambungkan ke switchnya. Untuk routernya disambungkan ke switchnya menggunakan gigabit Ethernet. Salah, gigabit internet yang satu. Nah, yang ini. Terus ini pakai yang satu. Lalu kita sambungkan yang ini juga. Pakai gigabitnya. Lalu kita edit IP configuration-nya, yaitu di desktop IP configuration itu 192.168.1.2. Default gateway 192.168.1.1. Yang ini default gateway-nya nanti semua sama ya, untuk 0, 1, 2 dan laptop yang di sebelah kiri ya teman-teman. Lalu di desktop IP configuration ini 192.168.1.3. Di PC2 kita gunakan sama untuk default gateway-nya. Maaf, IP address-nya 192.1.4. Di laptop sama, kita gunakan default gateway-nya 1.1. Ini kita mau 1.5. Ini gunakan ini 2.1. 2.1 yang untuk default gateway-nya untuk di PC dan laptop yang sebelah kanan. Maaf. Ini gunakan IP address-nya 2.2. Desktop 2.3.
setting routernya kita setting dari gigabit. Ini kita setting sesuai yang di sini ya. Ini kita pakai ini. Oke, silang kita taruh di gigabit 1. Di on ininya statusnya. Lalu gigabit yang 00 itu 192 168 100 ini di on kan juga. Ini benar. Terus ya router kedua. Kalau ini pakai 2.1 teman-teman ya. Di-on-kan. Nah, untuk ini pakai yang tadi 192 ini aja 100.2 ini ya untuk yang sebelah kanan atau router 2. Nah, ini sudah tersambung tuh router 0 dan router satunya. Mari kita masukkan ini RIP. Kita gunakan yang ini. Lalu kita pakai yang ini untuk mengisi RIP yang selanjutnya. Nah, supaya untuk bagian sebelah kiri lanjut yang sebelah kanan. Kita gunakan yang ini, yang nomor 01 terlebih dahulu. Sudah ya. Lalu kita coba simulasinya. Ini untuk simulasinya. Ini untuk soal nomor 1. Next kita akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu yang ini. Ya teman-teman, ini untuk nomor 1 ya, soal yang ini. Pembuatan infrastruktur jaringan dengan 2 router dan 2 switch yang menggunakan 3 PC dan 1 laptop. Ya, terus ini untuk nomor 1 dan nomor 2 nya kan saya bisa beda video saja karena batas maksimalnya cuma 10 menit. Saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2 yaitu menjelaskan sistem komunikasi bergerak atau mobile communication system. Untuk menjelaskan semua komponen yang ada di sini, yaitu contohnya pertama yaitu MS. MS bisa disebut kepanjangannya itu mobile station, yang komponennya terbagi menjadi 2 yaitu mobile equipment atau bisa yang kita sebut sebagai perangkat fisik seperti HP, dan terbagi menjadi bisa disebut juga SIM card yang terdapat di dalam HP, yaitu kartu yang berisi identitas dan internet, yaitu MIC kalau tidak salah kependekannya, yaitu yang fungsinya untuk melakukan dan menerima panggilan dan mengirim dan menerima SMS atau data, menyiapkan data identitas pengguna dalam SIM, dan melakukan komunikasi dengan BTS melalui interface udara.
Nah, sedangkan BTS ini bisa disebut Base Transceiver Station yang fungsinya menyediakan koneksi radio antara jaringan dan MS dan meneruskan sinyal suara dan data ke BSC dan melakukan konversi sinyal ke analog dan sebaliknya. Bertugas untuk sebagai titik akses utama ke jaringan yang tadi yaitu jaringan GSM. Untuk BSC sendiri bisa disebut Base Station Controller yang fungsinya untuk mengontrol beberapa BTS yang terhubung dan mengatur alokasi kanal radio dan melakukan handover antar BTS dan mengelola daya transmisi dan frekuensi MSC dan selanjutnya yaitu MSC. MSC ini bisa disebut Mobile Switch Center yang berfungsi sebagai pusat pengendalian utama dalam jaringan GSM yang tadi ini dan menyambungkan panggilan antara pengguna GSM dan jaringan lainnya misal PSTN dan menangani proses registrasi, lokasi dan mobilitas pengguna dan mengontrol akses ke HLR, FLR, AUC dan EIR dan mengontrol ini. Dan apa itu FLR atau kepanjangannya Visitor Location Register yang fungsinya menyimpan informasi sementara tentang pelanggan yang sedang berada di daerah MSC tertentu dan mempercepat proses autentikasi dan koneksi panggilan dan bekerja sama dengan HLR yaitu HLR untuk mendapatkan data pelanggan saat pertama kali masuk ke area baru. Sedangkan apa itu HLR? HLR adalah Home Location Register yang fungsinya menyimpan database dan database permanen pelanggan seperti IMC dan MSIDN, layanan yang diperbolehkan dan informasi lokasi terakhir yang merupakan rujukan utama untuk autentikasi dan routing panggilan. Dan AUC. AUC itu Authentication Center yang fungsinya menyediakan parameter authentication seperti KI dan RAND untuk validasi identitas pelanggan yang menghasilkan chip pairing key untuk inskripsi komunikasi dan melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Dan sedangkan AIR Equipment Identity Register yang fungsinya menyita daftar IMEI atau International Mobile Equipment Identity dan mengidentifikasi status perangkat yang whitelist yang diperbolehkan atau blacklist yang diblokir dan greylist yang perlu diawasi, menjaga integritas jaringan dengan memblokir perangkat ilegal. Sedangkan OMC adalah Operation dan Maintenance Center yang fungsinya mengelola dan memantau memelihara elemen jaringan dari BTS, BSC, MSC dan semuanya yang ada di sini, melakukan diagnosa dan pelaporan kesalahan dan mengatur ulang konfigurasi jaringan. Dan PSTN adalah Switch Telephone Network yang fungsinya jaringan telepon tetap terkonvensional dan MSC terhubung ke PSTN dan untuk memungkinkan komunikasi antara GSM dan pengguna telepon rumah atau kantor. Dan menjelaskan tentang B, yaitu fungsi interface jaringan GSM, yaitu terdiri dari satu Air Interface atau yang fungsinya merupakan antarmuka radio dan menyediakan jalur komunikasi nirkabel dan frekuensi dan slot waktu dan melibatkan protokol komunikasi dan enskripsi data suara maupun sinyal. Abyss Interface yaitu yang ini letaknya di antara BTS dan BSC dan fungsinya mentransfer data trafik dan sinyal kontrol dari BTS dan BSC, mengatur manajemen frekuensi alokasi kanal dan
statistik traffic, dan biasanya digunakan untuk protokol lab dan link access protocol on the channel, dan interface letaknya di antara BSC dan MSC, yang fungsinya menyediakan jalur kontrol dan traffic antara BSC dan MSC. Digunakan untuk pengalihan panggilan dan manajemen mobilitas berbasis protokol pada SS7 Signaling System nomor 7. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.